Mengasihi orang yang sakit rohani. Imamat 5 ayat 1. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi, karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. John Stott adalah seorang tokoh Kristen asal Inggris, dikenal di berbagai penjuru dunia sebagai pengkhotbah, penginjil, dan penulis. Menurut majalah Time di Amerika Serikat pada tahun 2005, John Stott masuk sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. John Stott pernah mengatakan, keyakinan tentang hidup kekal yang dinikmati orang Kristen seharusnya tidak membimbingnya ke dalam suatu keasyikan dengan dirinya sendiri, sehingga mengabaikan atau melalaikan orang-orang lain. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, ia tidak bisa berkata, "Akukah penjaga saudaraku?" dan tidak melakukan apa-apa. Kalau ada saudara yang sakit, biasanya kita lebih mempunyai kecenderungan untuk mendoakannya daripada kalau ada orang yang berbuat dosa, padahal sebetulnya dosa yang merupakan penyakit rohani, merupakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar suatu penyakit jasmani. Jadi, seharusnya kita mengubah pola pikir atau kebiasaan kita. Dalam hal seperti ini, kita seharusnya mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan kasih kita dengan mendoakan saudara yang jatuh dalam dosa, agar mereka melakukan pertobatan, berbalik kembali kepada Allah, dan menerima karunia pengampunan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang jatuh ke dalam dosa dan peristiwa-peristiwa yang tidak terhitung dari kehidupan masa sekarang dan masa-masa lalu, membuktikan bahwa ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus melalui doa. Kepastian ini tidak selalu datang kepada orang-orang yang kita doakan, dan mereka akan berserah kepada Allah, tetapi kadangkala kepastian itu sangat kuat. Mendoakan orang lain haruslah secara pribadi, pasti, dan sungguh-sungguh. S.D. Gordon dalam bukunya Quiet Talks on Prayer berpendapat bahwa mendoakan orang lain yang dinaikkan dalam nama Yesus membawa dampak penghalauan, pengaruh-pengaruh jahat dari orang-orang yang untuknya doa itu dinaikkan. Doa memproyeksikan pengaruh pribadi dari seseorang yang berdoa kepada orang yang didoakan dan membersihkan suasana rohani sehingga suara Allah dapat didengar dan kuasa Allah dirasakan. Hanya dengan bercakap-cakap dengan orang lain, seseorang mungkin bisa mengajak dia untuk mendengarkan dan berserah kepada Allah. Jadi melalui doa, seseorang bisa mempengaruhi orang lain supaya tunduk kepada Allah. Yang terpenting dari semuanya adalah kasih. Kita harus mengasihi orang-orang yang kita doakan dengan penuh semangat dan terus-menerus, tak peduli apa respon yang kita dapatkan dari orang tersebut. Kasih akan membuat kita juga menegur dan mengingatkan orang yang sudah menyimpang dari Tuhan. Kasih semestinya tidak membuat kita sekadar menjadi seorang pengamat di pinggir lapangan, hanya dia menonton, sementara seseorang sedang kehilangan jiwanya. Marah dan penolakan mungkin bisa terjadi ketika kita mencoba mengasihi orang lain dan berusaha mengingatkannya untuk tidak menjauh dari Allah dan menyimpang dari firman Allah. Tidak dipungkiri, teguran kadang mengantar kita pada konflik, tetapi konflik bukanlah hal yang tabu. Melalui konflik, kita dapat saling menajamkan karakter dan hati sesama, tetapi tergantung bagaimana kita meresponi suatu konflik. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik, kita harus mengembangkan sikap hati yang peduli. Saling menegur dan mengingatkan adalah salah satu kunci untuk membentuk relasi yang sehat dan bertumbuh.
di dalam Tuhan. Meskipun ketika kita sudah berusaha mengasihi dan menegur dengan baik, tetapi hal itu dimaknai lain, kita tidak perlu berkecil hati. Ingatlah bahwa orang yang kita kasihi sedang sakit rohani. Tidak semua orang sakit menerima dengan sukacita obat yang akan memberinya kesembuhan, sekalipun obat itu berupa kasih dan nasihat. Tubuh jasmani kita kadangkala memunculkan sensasi pahit di lidah, membuat nafsu makan menjadi berkurang manakala kita sakit. Begitu juga tubuh rohani ketika seseorang jatuh dosa, terus mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Saat itulah ia mengalami sakit rohani. Nafsu makan terhadap firman Tuhan akan merosot bahkan hilang. Hatinya akan mulai pahit, begitu juga mulutnya akan mulai mengeluarkan kata-kata pahit. Biasanya kondisi hati yang pahit akan membuat seseorang meresponi segala sesuatu dengan pahit dan negatif. Keberdosaan, rasa bersalah yang muncul, keputusasaan memicu mereka mengeluarkan energi dan sikap yang pahit juga kepada orang-orang di sekitar mereka. Tetapi, mengasihi dan menegur adalah kebenaran yang harus dilakukan, diterima atau tidaknya. Kasih dan teguran kita bukan bagian kita. Itu perlu campur tangan Allah. Bagian kita adalah memilih untuk tetap mengasihi dengan berdoa, memberikan teguran dan nasihat dalam kasih. Tuhan menghendaki kita mewujud nyatakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Dia berduka saat salah satu dari kita tengah menyimpang. Sebagai murid Yesus, mari kita berkomitmen untuk saling menjaga saudara seiman satu sama lain, karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama saudara. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kiranya kita menyatakan kasih dalam tindakan dan bergantung sepenuhnya pada anugerah dan pimpinan Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan terus bekerja dalam kehidupan semua orang yang adalah milik kepunyaannya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Semoga Tuhan Yesus memberkati.